Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Mulia Zalogo dengan NIM 250101042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 materi tentang tafsir ahkam, hadis ahkam, serta ahkamul ahkam untuk pengambilan nilai UTS. Jadi, tafsir ahkam ialah cabang ilmu dalam Al-Quran atau jenis tafsiran Al-Quran yang secara khusus berfokus untuk membahas serta menafsirkan atau mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar dari hukum Islam atau hukum fikih. Unsur-unsur dari tafsir ahkam yaitu ayat-ayat hukum yang berisi tentang ketentuan hukum, kemudian asbabun nuzul yang berisi peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat hukum, kemudian aspek kebahasaan dan perbedaan pendapat para ahli, yaitu perbandingan pendapat dari berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hanbali. Kemudian ada juga contoh dari tafsir ahkam, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berisi tentang perintah untuk berpuasa. Juga Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berisi larangan untuk berzina. Kedua yaitu hadis ahkam. Hadis ahkam ialah hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berisikan perilaku perbuatan Rasulullah yang memuat penetapan, penjelasan atau perincian mengenai hukum-hukum dari syariat Islam. Adapun unsur-unsur dari hadis ahkam, yang pertama yaitu sanad, yang berarti rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis sehingga sampai kepada Rasulullah. Yang kedua, matan, yaitu teks hadis yang berisikan perkataan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ada rawi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis atau memindahkannya kepada orang lain ataupun membukukannya. Pun contoh dari hadis ahkam, yaitu misal tentang niat. Hadisnya berbunyi, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang dasar bahwa niat merupakan syarat akan diterimanya ibadah dan amalan dalam Islam. Kemudian kita lanjut ke materi ketiga. Materi terakhir yaitu tentang Ahkamul Hamzah. Ahkamul Hamzah ialah 5 hukum syariat yang mengatur tentang tuntunan agama terhadap manusia, yang biasa dikenal dengan sebutan hukum taklifi, yang menjadi patokan perbuatan manusia, baik itu dalam segi ibadah maupun muamalah. Ada 5 unsur dari Ahkamul Hamzah, yaitu yang pertama wajib, yang apabila dikerjakan kita mendapat pahala, dan ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Yang contohnya seperti sholat 5 waktu, membayar zakat, serta puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, sunnah, yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan jika tidak kita kerjakan atau kita tinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti puasa Senin Kamis. Yang ketiga, mubah, yaitu jika kita kerjakan atau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa maupun pahala. Contohnya seperti makan, minum, dan tidur. Kemudian yang keempat ada makruh, yang perbuatannya sebaiknya dihindari, yang berarti jika ditinggalkan akan mendapat pahala, tapi jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Seperti merokok, makan makanan yang berbau menyengat seperti jengkol ataupun petai. Yang terakhir ada haram, yaitu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti mencuri, berzina, serta meminum minuman keras ataupun meminum minuman khamar. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada penyalahgunaan kata. Saya akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.